ada yang bekas kemudian sulut rokok, ada yang kemudian bekas dilecut dengan rotan begitu, dan ada bekas tendangan begitu. Dan kami mengidentifikasi semua cerita mereka. Sejak awal ketika keluarga datang ke Polsek Kuranji ingin melihat mayat Afif Maulana, keluarga diminta kemudian menandatangani surat tidak menuntut apa-apa. Itu sudah menjadi modus. Lalu kemudian keluarga diminta mengatakan bahwa anaknya ini adalah pelaku tawuran, ini meninggal karena tawuran begitu. Langsung di framing. Jangan diangkat ini karena ini aib. Jadi selalu ada pembicaraan itu di awal sejak di Polsek Kuranji ketika akan bertemu mayat Afif. Lalu kemudian bilang gak usah diotopsi, yakinkah diotopsi karena ini nanti jadi aib bagi keluarga. Setelah selesai otopsi, keluarga dilarang untuk memandikan dan mengafani jenazah. Jadi dimintalah pihak rumah sakit yang harus memandikan dan harus mengafani. Jadi cuma ditinggalkan wajahnya, silahkan lihat wajahnya saja begitu. Dan dia dan polisi akan memburu pelaku yang memviralkan kasus ini. Disitulah kami semakin tersentak sebagai penasihat hukum, pasti ada kesalahan besar yang ditutupi dari kasus ini. Yang baru dia akui hanya penyiksaan di Polsek Kuranji. Memang benar kesalahan prosedur, tetapi yang di Jembatan Kuranji belum diakui sampai saat ini. Untuk itu kami akan terus teman-teman berjuang untuk mengungkap misteri satu kesatuan utuh TKP ini. Dan ingat, kami tidak pernah sebagai kuasa hukum dan keluarga merubah-rubah statement kami. Polda beberapa kali merubah-rubah statement di dalam pernyataannya dan kami dari awal sampai hari ini kami tidak pernah merubah statement kami soal dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawannya. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga dari saya. Kalau kepolisian berargumentasi dia meninggal karena jatuh dan itu dalam operasi kepolisian, Sabara datang ke situ. Pertanyaannya, kenapa polisi tidak menolong dia? Dia dalam pengejaran, dalam operasi, kemudian dia loncat. Bukankah itu artinya mendiamkan kematian? Logika itu harus nyambung gitu loh. Ini logikanya nggak nyambung. Ada orang loncat dibiarkan sehingga sampai meninggal ditemukan. Sehingga argumentasi itu patah seketika. Logika yang kedua, kalau loncat yang pasti akan terkena dan rusak adalah kaki dan kepala. Jatuh duluan kepala sama kaki, apakah kakinya patah? Apa kepalanya bocor dan retak? Enggak ditemukan. Patahan yang kedua secara logika kriminologi forensik patah langsung di situ. Pertanyaannya, kenapa rusuknya patah 6 biji dan langsung merusak paru-paru? Itu pertanyaannya kenapa? Harusnya Kapolda memeriksa dengan cepat. Jangan sampai ya, atau kemudian kami pada akhirnya meminta ada second opinion. Di kasus Sambo, Kapolri membongkar, mengganti seluruh tim penyidikan. Kenapa? Tidak percaya dengan seluruh tim penyidikan baik di Mabes, di Polda maupun di Polres Jaksel. Pertanyaan yang sama, bisakah kita meminta? Harusnya bisa. Harusnya Pak Listio memberlakukan AM sama dengan Brigadir J. Kenapa? Karena ada situasi yang sama, satu kelembagaan. Kalau dulu Propam dan Polda Metro, kalau sekarang Polda Sumbar melakukan kesamaan yang sama di 9 kasus pola yang tadi. Maka Listio harus bertanggung jawab. Selamat siang kawan-kawan wartawan semua, saya Indira dari LBH Padang. Saya akan menceritakan ke teman-teman apa fakta-fakta yang kami dapatkan ketika kami menangani kasus Afif Maulana dan kawan-kawannya. Saya mulai dari sebuah pertanyaan, kenapa LBH Padang itu sangat yakin ada penyiksaan terhadap Afif Maulana dan kawan-kawannya. Pertama, kami melihat bahwa yang meyakinkan salah satunya terjadi penyiksaan itu memang dari foto dari keluarga tentang kondisi jasad korban. Jadi mungkin di teman-teman juga sudah beredar foto rata-rata traumanya itu ada di sebelah kiri ya. Jadi mulai dari pinggangnya, belakangnya dan juga kemudian bagian depannya gitu.
Dan ini kemudian teridentifikasi dari foto yang kami temukan dan itu juga ditemukan oleh keluarga. Setelah kami temukan trauma-trauma kekerasan itu, apalagi yang membuat kami yakin bahwa Afif Maulana dan kawan-kawan disiksa? Yang kedua adalah posisi mayat ya. Jadi kalau teman-teman tahu, mayat Afif Maulana itu ditemukan di bawah jembatan Kuranji. Di bawah jembatan Kuranji ada 2 jembatan di situ. Kalau kita dari Polsek Kuranji maka di bawah jembatan sisi kiri. Nah, di bawah jembatan Kuranji itu mayat Afif itu telentang teman-teman dengan posisi seperti ini. Dan saat itu air hanya sekitar 50 cm di bawah betis orang dewasa. Itu fakta-fakta yang kami temukan dan ketika kami melihat ketinggian jembatan ke bawah, kami memperkirakan bahwa kalau dia lompat atau dia jatuh dari atas jembatan maka kondisinya akan lebih remuk. Nah, itu perkiraan yang kami kami klarifikasi dari keluarga. Yang ketiga, kenapa kami sangat yakin? Kami juga bertemu dengan anak-anak lainnya yang juga terlibat dalam peristiwa tragedi Batang Kuranji itu, jembatan Kuranji pada sekitar pukul 4 dini hari tanggal 9 Juni. Waktu itu malam minggu, teman-teman. Jadi teman-teman yang lain saja kami menemukan 7 orang, 5 orang diantaranya anak, 2 orang dewasa. Kami berjumpa dengan mereka, kami menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh mereka. Ada yang bekas kemudian sulut rokok, ada yang kemudian bekas dilecut dengan rotan begitu. Dan ada bekas tendangan begitu. Dan kami mengidentifikasi semua cerita mereka tentang apa yang mereka alami dalam tragedi jembatan Kuranji. Sudah 3 alasan yang saya kemukakan, saya lahir ke alasan keempat, kenapa LBH Padang sangat yakin ada dugaan penyiksaan itu. Yang berikutnya adalah dari pengalaman kami menangani kasus-kasus penyiksaan. Ada berbagai metode yang kemudian dilakukan terus-menerus oleh kepolisian dalam mengeliminir ya fakta-fakta soal penyiksaan. Apa yang kami temukan dari cerita keluarga sejak awal ketika keluarga datang ke Polsek Kuranji ingin melihat mayat Afif Maulana, keluarga diminta kemudian menandatangani surat tidak menuntut apa-apa. Itu sudah menjadi modus. Lalu kemudian keluarga diminta mengatakan bahwa anaknya ini adalah pelaku tawuran, ini meninggal karena tawuran begitu. Langsung di framing. Jangan diangkat ini karena ini aib. Jadi selalu ada pembicaraan itu di awal sejak di Polsek Kuranji ketika akan bertemu mayat Afif. Lalu kemudian bilang gak usah diotopsi, yakinkah diotopsi karena ini nanti jadi aib bagi keluarga. Karena anaknya pelaku tawuran begitu. Jadi dihalang-halangi. Yang berikutnya ketika sepakat otopsi, ketika keluarga dikatakan bahwa otopsinya di Bayangkara saja, rumah sakit polisi ya. Jangan ke M Jamil karena di M Jamil berbayar. Kalau di Bayangkara gratis. Akhirnya keluarga tetap pilih di Bayangkara. Awalnya keluarga ingin di M Jamil. Ketika otopsi keluarga dihalangi untuk menghadiri proses otopsi. Padahal di awal perjanjiannya keluarga bisa hadir di samping dokter yang melakukan otopsi itu. Setelah selesai otopsi, keluarga dilarang untuk memandikan dan mengafani jenazah. Jadi dimintalah pihak rumah sakit yang harus memandikan dan harus mengafani. Jadi cuma ditinggalkan wajahnya, silahkan lihat wajahnya saja begitu. Keluarga juga diwanti-wanti untuk tidak memfoto kondisi tubuh korban dengan alasan nanti akan menjadi aib. Serangkaian kejanggalan inilah dari 4 tadi tahapan yang saya katakan itu yang membuat kami sangat yakin dan percaya bahwa Afif Maulana itu tidak melompat, tidak terpeleset dari jembatan, dia disiksa dan mayatnya diturunkan di bawah jembatan. Kami memperkirakan bukan hanya 1 orang ya, tetapi setidaknya ada 2 atau lebih dari 1 orang yang melakukan itu terhadap jasad Afif Maulana. Dan ini selalu diyakini oleh keluarga. Dan apa yang membuat kami semakin yakin ada sesuatu yang salah ketika
seminggu yang lalu, bukan minggu kemarin, seminggu yang lalu Kapolda Sumbar langsung melakukan konvers. Kasus ini dilaporkan ke Polresta Padang, bukan ke Polda Sumbar. Yang dilaporkan itu adalah Dit Samapta Polda Sumbar. Lalu langsung diambil alih oleh Kapolda. Di dalam konversnya itu statement akhirnya mengatakan kami dihakimi, kami kemudian dikatakan bersalah, nama baik kami dicemarkan, ada serangkaian upaya untuk menjelekkan nama kepolisian, dan ini sudah terjadi trial by the press. Dan kemudian Kapolda dengan tegas mengatakan bahwa sudah proses pengamanan patroli saat itu terhadap pencegahan tawuran itu sudah sesuai SOP, dan dia dan polisi akan memburu pelaku yang memviralkan kasus ini. Disitulah kami semakin tersentak sebagai penasihat hukum, pasti ada kesalahan besar yang ditutupi dari kasus ini. Dan kemudian memang kami melakukan serangkaian upaya, dan saat ini kemudian juga keluarga dan kami sangat yakin Afif Maulana disiksa, dan perlahan-lahan kami akan bersama teman-teman akan membongkar apa yang terjadi dan memberikan keadilan yang sesungguhnya untuk Afif dan kawan-kawannya. Saat ini juga LBH Padang sudah melaporkan dugaan penyiksaan anak lainnya ke Propam Polda Sumbar. Hari Rabu kemarin kami melakukan pelaporan, lalu Sabtu sebelum saya ke Jakarta saya dimintai keterangan dan kami sudah memberikan keterangan, dan segera mungkin kami juga akan melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anaknya di reskrim, bukan hanya di etik begitu. Saya pikir begitu saja dari saya kembalikan ke Fadil. Ya, baik, terima kasih Mbak Indira. Mungkin sebelum kita beralih ke narasumber lain, ada perkembangan lebih lanjut, misalnya konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar pada 30 Juni kemarin yang menyatakan akan menutup kasus. Kemudian di tanggal 28 Juni sebelumnya, Ketua Harian Kompolnas beserta jajarannya juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian perkara pada pukul 3 dini hari. Mungkin bisa disampaikan apakah ada komunikasi atau ada informasi lebih lanjut terkait dengan tindak lanjut yang dilakukan tersebut, Mbak Indira? Jadi teman-teman, ketika keluarga korban dan kami sebagai pendamping dihakimi dengan perkataan trial by the press itu, kami memang langsung berkoordinasi dengan KPAI dan juga Kompolnas. Jadi sempat ada ekspos kasus dilakukan di Polda Sumbar, dihadiri oleh Kompolnas, KPAI dan PPA, dan termasuk ada keluarga korban dan kami di situ, saya sebagai kuasa hukum juga. Jadi situasinya dari awal Polda itu menolak ada proses SOP yang salah. Ketika Kompolnas turun, lalu kami bisa membuktikan ada sesuatu yang salah dan kami meng-up semua bukti-bukti foto-foto penyiksaan itu di medsos kami. Kenapa kami melakukan itu? Kami tentu saja, saya harus sebagai kuasa hukum, saya harus melindungi klien saya dari dugaan kriminalisasi, ya, dari intimidasi kriminalisasi yang dilancarkan oleh Kapolda Sumbar. Saya ingin publik tahu kasus ini, tidak ada yang tutup-tutupi. Nah, ketika di Kompolnas turun, Polda kemudian mengakui ada prosedur yang salah, lalu 17 anggotanya sudah diproses, tetapi Polda membuat pemisahan TKP di sini. Jadi kalau teman-teman tahu ada Polsek Kuranji misalnya di sini, lalu Polsek Kuranji itu jaraknya sekitar 200 meter di jembatan Kuranji, tempat mayat Afif ditemukan di bawahnya, dia memisahkan itu. Kami sebagai kuasa hukum sangat meyakini proses penyiksaan itu muncul terlebih dahulu dari jembatan dan jalan dan jembatan itu, lalu kemudian penyiksaan itu berlanjut di Polsek Kuranji. Dan berlanjut juga penyiksaannya di Polda Sumbar dalam bentuk guling-guling, disuruh merayap dan sebagainya. Jadi jangan Polda Sumbar memisahkan itu, memisahkan TKP itu. Yang baru dia akui hanya penyiksaan di Polsek Kuranji. Memang benar kesalahan prosedur, tetapi yang di jembatan Kuranji belum diakui sampai saat ini. Untuk itu kami akan terus teman-teman berjuang untuk mengungkap misteri satu kesatuan utuh TKP ini, mulai dari jalan, jembatan, polsek dan juga Polda Sumbar begitu. Nah, ini yang kami sedang upayakan dan memang kami merasa bahwa Polda sangat tergesa-gesa.
Mereka baru memeriksa sekian saksi, baru ayah korban yang diperiksa, lalu ada saksi F yang diperiksa, ada saksi A yang diperiksa. Saksi F dan saksi A ini diamankan di Polsek Kuranji. Belum ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang diamankan juga. Dan kemudian sudah memeriksa anak buahnya yang katanya 45 orang itu. Lalu bagaimana mungkin dengan hanya memeriksa sekian orang itu belum tahu utuh ceritanya, polisi tiba-tiba sudah ambil kesimpulan lompat, sudah ambil kesimpulan kepleset, atau sudah ambil kesimpulan kemudian kasus ini adalah tidak ada dugaan tindak pidananya. Di situ kami merasa sangat aneh teman-teman begitu. Biasanya polisi kan tidak tergesa-gesa, dia akan mencari semua orang yang terlibat, yang tahu, yang mengalami gitu. Sehingga dia tahu apa yang terjadi secara detail tentang kejadian yang terjadi pada malam itu. Tetapi tidak, dari awal defensifnya Polda Sumbar, dari awal sikap benar-benar berperang opini ya terkait situasi ini sangat terasa di Padang, dan ini semakin meyakinkan kami bahwa ada sesuatu yang salah dalam kejadian 9 Juni 2024 dari sejak Simpang Ampang Durian Tarung hingga kemudian Jembatan Kuranji dipindah ke Polsek Kuranji dan dipindah ke Polda Sumbar. Itu yang kami yakini saat ini, dan ingat kami tidak pernah sebagai kuasa hukum dan keluarga merubah-rubah statement kami. Polda beberapa kali merubah-rubah statement di dalam pernyataannya, dan kami dari awal sampai hari ini kami tidak pernah merubah statement kami soal dugaan penyiksaan Afif Maulana dan kawan-kawannya. Saya pikir begitu dulu, Fadil. Terima kasih Mbak Indira. Kami pikir clear tadi, jelas apa yang menjadi temuan dalam investigasi teman-teman LBH Padang sebagai bagian dari pendampingan hukum dan pembelaan terhadap korban dan keluarganya. Nah, dari paparan tadi mengenai pola penyiksaan yang bukan hanya terjadi dalam bentuk kekerasan terhadap korban, tapi juga mewujud ke bentuk-bentuk lain, mulai dari upaya menutup kasus atau bahkan intimidasi terhadap pihak-pihak lain. Tadi disampaikan bahwa Kapolda Sumbar bahkan memberikan pernyataan yang punya tendensi mengancam sebenarnya ya, mencari pihak-pihak yang memviralkan kejadian tersebut. Nah, terkait pola atau langgam tadi, beberapa waktu lalu teman-teman Kontras sudah mengeluarkan laporan mengenai penyiksaan pada hari anti penyiksaan di 26 Juni lalu, dan bertepatan dengan 1 Juli sebagai Hari Bayangkara, teman-teman dari Kontras juga mengeluarkan laporan Hari Bayangkara, dan salah satu bagian di dalamnya adalah memuat hal-hal tersebut, memuat pola-pola penyiksaan dan bentuk-bentuk tindak tanduk brutal yang kerap dilakukan polisi. Nah, untuk itu telah hadir bersama-sama dengan kita koordinator Kontras yang mungkin bisa mengelaborasi hal-hal tersebut gitu dalam kaitannya dengan kasus penyiksaan yang dialami oleh anak AM ini. Kepada Mas Dimas selaku koordinator Kontras, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Fadil, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Saya akan coba untuk mengelaborasi begitu ya dari hasil kerja-kerja yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari LBH Padang, Mbak Indira, terkait dengan kronologi utuh dan juga perkembangan terkait dengan advokasi kasus penyiksaan terhadap anak AM gitu ya, yang penuh dengan misteri. Saya juga mau menegaskan kembali bahwa ini menjadi satu momen kado yang cukup pahit untuk kepolisian gitu. Di tengah kemarin ada banyak euforia yang bilang bahwa kepolisian cukup banyak gitu ya tahun ini mendapatkan atensi dan juga mendapatkan dukungan dari publik gitu ya. Kalau berkaca pada data Litbang Kompas, di mana ada 73,1% publik itu percaya terhadap kepolisian. Nyatanya dalam setahun terakhir gitu ya, kami melihat ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang juga mencoreng nama baik Korps Bayangkara itu. Mulai dari kasus Vina gitu ya, yang menunjukkan bahwa ada ketidakprofesionalitasan dalam institusi kepolisian dan juga ada permasalahan yang cukup akut di kepolisian. Ditambah lagi juga ada kasus penyiksaan terhadap anak gitu ya. Ini juga semakin mencoreng Korps Bayangkara dan juga semakin menunjukkan bahwa ada yang salah dengan institusi kepolisian, termasuk kemudian bagaimana institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum nyata-nyatanya juga masih melanggengkan praktik yang sangat tidak manusiawi, praktik penyiksaan dan juga praktik-praktik yang kemudian juga menyasar kepada anak.
Padahal dalam beberapa standar dan ketentuan internasional, kawan-kawan, anak ini harus ditetapkan sebagai subjek hukum gitu ya, yang tidak boleh mendapatkan corporal punishment atau penghukuman secara fisik. Apapun situasinya, apapun kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini harus dilindungi gitu ya. Dan itu juga sebenarnya sudah diatur demikian cukup kuat dalam peraturan internal kepolisian di Perkap nomor 1 tahun 2009 soal penggunaan kekuatan dalam pelaksanaan tindakan atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian gitu ya. Bahwa polisi itu harus melakukan pertimbangan terhadap 3 hal. Terhadap prinsip nesesitas, kebutuhan, prinsip legalitas, dan juga prinsip proporsionalitas. Tapi kemudian kami melihat dalam peristiwa yang kemudian membuat AM dan juga beberapa orang-orang yang ditangkap di tanggal 9 Juni gitu ya, itu merupakan sebuah tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa ada kultur kekerasan yang masih lestari di tubuh institusi kepolisian, kawan-kawan. Nah, berangkat dari hal itu, kawan-kawan, dalam setahun terakhir kemarin, Kontras juga menyoroti bahwa ada 14 korban anak gitu ya, yang menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dan aparat kepolisian tahun ini itu juga menjadi aktor pelaku dominan dalam konteks penyiksaan yang dilakukan, baik itu untuk urusan pengakuan, untuk mengejar pengakuan hukum maupun untuk penghukuman. Jadi memang terbukti bahwa ada yang salah dengan institusi kepolisian Republik Indonesia kita, di mana kemudian kami menyoroti tindakan-tindakan yang tadi disampaikan oleh Mbak Indira gitu ya, terkait dengan pernyataan Kapolda dan juga pihak kepolisian yang inkonsisten dan seringkali berubah-ubah, serta ada upaya untuk melakukan intimidasi, ada upaya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mengancam pendamping hukum dan juga keluarga korban maupun saksi-saksi. Kami melihat ini sebagai upaya untuk melakukan obstruction of justice atau tindakan-tindakan dalam menghalang-halangi tindakan dalam konteks pengungkapan kebenaran dan juga pengungkapan keadilan bagi keluarga korban. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat fatal karena dalam konteks penegakan hukum, tindakan obstruction of justice ini merupakan salah satu langkah awal terjadinya situasi pelanggaran hak asasi manusia, kawan-kawan. Nah, itu yang kami rasa menjadi salah satu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Kapolda dan juga jajaran kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan dalam menghalangi proses-proses investigasi dan juga proses-proses pendalaman terhadap kasus ini. Di samping itu, kami juga melihat ada sejumlah kejanggalan-kejanggalan lainnya, termasuk bagaimana kepolisian juga menghalang-halangi pihak korban untuk mengetahui bagaimana situasi dengan situasi jenazah gitu ya, dengan melakukan otopsi menyeluruh gitu ya. Yang ini juga kami rasa menjadi salah satu upaya untuk menutup-nutupi fakta hukum sebenarnya dalam peristiwa yang menimpa AM sebagai korban penyiksaan. Jadi dalam proses-proses ini ada beberapa hal-hal situasi yang berkaitan gitu ya, bahwa kami melihat situasi ketertutupan informasi, situasi ketidaktransparan dari aparat kepolisian itu merupakan satu pola yang berelasi dalam situasi terjadinya penyiksaan, dan itu memang pola umum atau pola baku bahwa kepolisian sengaja untuk menghadirkan kultur impunitas atau kultur ketiadaan perilaku hukuman yang setara. Terutama sekali kami juga menyoroti bahwa tidak ada komitmen dari pihak kepolisian untuk meneruskan laporan pidana dan juga laporan atau tindakan kepolisian atau beberapa anggota, 17 anggota yang kemarin juga dinyatakan sebagai pelaku gitu ya, untuk dibawa dalam ranah pidana. Nah, ini merupakan menurut kami satu hal yang menjadi satu sarana untuk menutupi gitu ya, bahwa kepolisian tidak kooperatif dalam melakukan tindakan-tindakan perbaikan dengan mendorong anggotanya untuk bertanggung jawab secara hukum gitu ya, supaya peristiwa-peristiwa serupa itu tidak terjadi di masa depan. Jadi hal-hal itu yang kami lihat sebagai situasi atau upaya-upaya yang memang dilakukan dengan sengaja, dan ini pada akhirnya membuat citra Polri semakin tercoreng, kawan-kawan. Ini secara sendirinya bahwa kepolisian hari ini berlaku sangat tidak profesional dengan tidak membiarkan proses upaya-upaya hukumnya itu transparan dan terbuka kepada publik. Bahkan ada kecenderungan untuk kemudian merekayasa fakta-fakta yang ada di lapangan, dan juga termasuk kemudian ada upaya dalam mengintimidasi dan juga menyebar teror kepada masyarakat dan khususnya kepada keluarga korban maupun kepada pendamping hukum. Nah, itu hal pertama yang saya mau sampaikan. Nah, hal yang kedua yang juga berkaitan dengan situasi atau peristiwa penyiksaan yang terjadi,
kami juga melihat bahwa tidak ada upaya serius dari beberapa lembaga negara. Komnas HAM kemarin juga sudah didatangi oleh pihak keluarga korban maupun pendamping gitu ya, untuk melaporkan peristiwa hari ini atau peristiwa yang menimpa almarhum AM gitu ya. Tapi kemudian kami masih belum melihat gitu ya, bagaimana tindakan proaktif yang dilakukan oleh Komnas HAM. Bagaimana tindakan perilaku proaktif yang dilakukan oleh lembaga negara dalam upaya untuk mendorong peristiwa-peristiwa ini sebagai satu peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Karena bagaimanapun kawan-kawan, penyiksaan ini masuk sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan yang harusnya peran Komnas HAM itu sangat penting supaya ada mekanisme koreksi, terutama sekali ketika kita berbicara bahwa ada disfungsionalitas dari kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam kasus yang menimpa almarhum AM. Jadi kami juga melihat ada dua hal. Pertama, ada satu nuansa ketertutupan yang mengakibatkan adanya obstruction of justice atau tindakan untuk mengganggu proses hukum dan juga proses untuk mendapatkan keadilan. Dan yang kedua, ada tindakan upaya yang sengaja dibiarkan atau upaya-upaya berlarut yang dilakukan oleh lembaga negara dengan tidak melakukan upaya proaktif gitu ya, termasuk kemudian oleh Komnas HAM, Kompolnas yang kami rasa juga setengah hati melakukan tindakan pemantauan atau peninjauan di lapangan. Kompolnas masih belum punya satu koreksi atau masih belum punya satu tindakan yang konkret gitu ya, yang juga bisa mendorong perbaikan situasi yang ada di Sumatera Barat gitu ya. Termasuk kemudian kami rasa bahwa Kompolnas bisa merekomendasikan pemecatan terhadap beberapa anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana, dan juga bisa mendorong rekomendasi supaya pelaku-pelaku ini juga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum pidana. Termasuk kemudian adalah mencopot Kapolda, karena Kapolda juga terbukti gitu ya dalam beberapa pekan terakhir mengeluarkan pernyataan inkonsisten dan juga tidak simpati kepada keluarga korban. Dan ini juga kemudian sangat berbahaya gitu ya, karena pertama otoritas Polda Sumatera Barat itu menjadi otoritas paling tinggi di daerah dalam mengupayakan pendampingan kasus dan juga dalam mengupayakan tindakan-tindakan dalam menyingkap tabir peristiwa penyiksaan dan juga terbunuhnya almarhum AM di Padang. Jadi mungkin itu yang saya bisa tambahkan sementara ini, Mas Fadil. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas. Apa yang dipaparkan tadi kami pikir mengkonfirmasi pola secara makro yang dialami oleh almarhum anak AM sebagaimana tadi hasil investigasi atau temuan-temuannya disampaikan oleh Mbak Indira di awal. Nah, kemudian LBH Padang merupakan salah satu bagian dari kantor yang berada dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. LBH Padang yang menangani kasus penyiksaan sama dengan 18 LBH kantor lain yang juga berjibaku dengan persoalan yang kurang lebih serupa. Penyiksaan, kemudian upaya-upaya untuk melindungi pelaku dan berbagai tindak tanduk lainnya yang justru menyasar kepada pihak-pihak, dalam hal ini pendamping, yang kerap kali ingin membuka kasus-kasus tersebut kepada publik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga fokus di hulu ya, melakukan advokasi terhadap reformasi kepolisian, yang mana dalam konteks kasus ini alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh namun hendak melakukan akumulasi kekuasaan atau akumulasi kewenangan melalui revisi Undang-Undang Polri. Saya kira kita beri kesempatan kepada Bang Muhammad Istur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, untuk memberikan catatan maupun tinjauannya mengenai kasus ini, pola secara makro dan kegagalan reformasi kepolisian. Kepada Bang Isnur, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Fadil. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis Indira dan juga Dimas. YLBI mencatat di 2022 sampai 2023 lebih dari 300 kasus ya atau korban penyiksaan. Jadi kasus AM dan 17 anak di Padang ini tidak sendiri, tapi menjadi pola potret kejadian yang umum, marak dan tidak berkurang setiap tahunnya. Ini potret yang sama kejadian di wilayah lain. Sebelumnya LBH Jogja menangani kasus Oki, di mana
dia meninggal di tahanan gitu. Ada banyak kasus lain, bahkan kita masih ingat peristiwa Sambo ya, yang membunuh Brigadir J. Nah, dari peristiwa AM ini dan 17 anak lainnya, YLBHI menemukan setidaknya ada 9. Ada 9 kesamaan, 9 modus, 9 tipikal di mana itu sama karakternya. Yang pertama, karakter di kasus AM yang sama dengan peristiwa Oki, Brigadir J di kasus Sambo dan lain-lainnya. Pertama, ada penyangkalan. Pasti dari awal tuh penyangkalan, tidak ada apa-apa, SOP-nya benar. Tidak ada unsur di mana curiosity, penasaran. Tidak ada unsur sesuai dengan SOP di mana polisi wajib menyelidiki. Itu jelas pelanggaran SOP kepolisian sejak awal. Ya kan, tugasnya adalah membongkar. Ini enggak, dari awal sudah bilang bahwa tidak ada pelanggaran. Yang kedua, tidak ada kemudian upaya proses pengungkapan yang cepat. Ketika LBH Padang dan keluarga korban mengadukan ke Polresta Padang, ya, tidak ada kemudian langsung meluncur ke TKP, memeriksa saksi, berkoordinasi dengan keluarga korban dan LBH Padang, itu jelas tuh. Itu standar yang sama di kasus yang sejak tahun 2005 saya menangani di LBH, hampir seluruhnya seperti itu. Yang berikutnya, tidak ada biasanya nih, proses seperti ini hanya menyangkut kode etik. Susah sekali untuk membawa kasus seperti ini mempidanakan pelakunya. Jangankan pembunuhan, pemukulan, penyundutan rokok, ya, apalagi penyetruman, itu adalah semua tindak pidana yang seharusnya seluruh aparat yang melakukan di proses pidana. Dan Kompolnas sudah mengungkapkan ada bukti, ada kesimpulan bahwa 17 orang mengalami kekerasan. Pertanyaannya, sudahkah ada SPDP? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diserahkan kepada kejaksaan. Sehingga kejaksaan akan kemudian mengkoordinasikan, mensupervisi sejauh mana penyidikan yang berlangsung. Ini penting karena dalam ranah konteks pidana, jaksa lah yang akan melakukan pengarahan sebagai dominus litis. Yang keempat, modusnya biasanya ada CCTV mati. Kita menemukan di kasus ini tiba-tiba CCTV di Polsek Kuranji mati. Kalau kemudian pertanyaannya di kasus Sambo sama, di kasus Oki sama, di kasus yang lain sama, ini kalau kita melihat dalam banyak temuan ombudsman ini yang disebut dengan rekayasa. Ini adalah manipulasi, upaya menghilangkan barang bukti. Yang disebut oleh Dimas, dia bagian dari obstruction of justice, menghalang-halangi tindak pidana. Kenapa? Menghilangkan barang bukti. Gitu loh. Kenapa semua peristiwa harus sama alasannya? CCTV mati. Di kasus Sambo kita melihat ketika jurnalis mengejar, malah kemudian jurnalis yang diintimidasi. Yang kelima, modusnya upaya penghalang-halangan keluarga atau pihak pengacara terlibat atau mengetahui lebih lanjut dalam proses visum atau otopsi. Sama persis. Di kasus Brigadir J, keluarga korban tidak boleh membuka selubung atau kafan, langsung dikuburkan. Di kasus ini sama, tidak boleh difoto. Ada upaya penekanan, Bu, udah ya, jangan dibuka-buka lagi ya. Di kasus Suyono dulu tersangka terorisme juga sama. Makanya di kasus Suyono, keluarga korban dengan YLBHI dan Muhammadiyah melakukan otopsi sendiri. Kami melarang kepolisian melakukan otopsi sendiri. Kenapa? Karena itu praktik yang berlangsung sama gitu. Jadi penyidikan bukan membuat terang perkara, malah membuat gelap perkara. Apalagi diiringi dengan dilarang memandikan, dilarang mendokumentasikan, itu bagian utuh dalam logika kriminologi, dalam logika hukum acara pidana, dalam logika hukum penyidikan. Dia adalah bagian menutup sesuatu yang hendak orang tidak tahu. Dia bagian dari upaya kalau di kasus ya, bahasanya ombudsman dalam penyidikan atau pemeriksaan kasus kriminalisasi novel, bagian dari namanya manipulasi. Yang berikutnya, nomor 6, ada penangkapan dalam penyiksaan semuanya ya. Dalam penangkapan tidak ada pendampingan. Kalau kita baca Undang-Undang Perlindungan Anak ya, 35 2014, Peraturan Internal Kepolisian Perkap 8 2009 menjelaskan dengan sangat jelas
kalau Anda menangkap anak wajib didampingi satu oleh orang tua. Yang kedua, wajib didampingi oleh namanya pendamping khusus, pendamping sosial. Yang ketiga, didampingi oleh pengacara. Itu jelas bunyinya. Jadi dari segi penangkapan saja sudah menyalahi prosedur. Dan risetnya YLBHI menemukan semakin besar penangkapan tanpa pendampingan pengacara, semakin besar penyiksaan terjadi. 80% kasus yang ditangkap oleh kepolisian dapat penyiksaan saat penangkapan. Kita masih ingat kasus Cipulir di mana 4 orang pengamen ditangkap, disiksa habis-habisan dan terbukti kemudian tidak bersalah. Siapa yang melakukan penyiksaan? Ya kepolisian gitu. Dan sampai sekarang nggak ada pengungkapan pelakunya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, ada upaya menutup dengan cara memberikan uang santunan. Ada apa perlu memberikan uang santunan? Apakah Anda merasa bersalah? Sehingga perlu memberikan uang santunan, terjadi di kasus ini. Pemberian uang santunan merupakan bentuk pengakuan dalam kebersalahan dalam perdata. Sehingga Anda perlu mengganti rasa di sana dengan uang. Dan kemudian keluarga korban menolak. Tapi ditinggalkan saja begitu uangnya. Sama kasus Suyono 100 juta ditawarkan keluarga korban. Kasus yang lain dulu Tangerang sama. Hampir polanya sama. Itu yang ke-7. Yang ke-8, upaya banyak sekali dengan mengkondisikan saksi. Kami tidak tahu LBH Padang adalah kuasa hukum dari bukan hanya AM tapi juga Adit, A dan yang lain-lain. Kenapa penangkapan, pengkondisian, pemeriksaan, pemanggilan tidak melibatkan atau tidak memanggil LBH Padang sebagai kuasa hukum? Dalam banyak kasus, dalam banyak pemeriksaan, kemudian terbukti pemeriksaan dilakukan dengan banyak intimidasi. Di ruang sidang terbukti, tersangka biasanya mencabut pemeriksaan, mencabut BAP. Maka ini bagian dari upaya penghilangan barang bukti. Yang ke-9, yang ini kemudian terakhir kembali, tergesa-gesa. Tergesa-gesa menutup perkara, tergesa-gesa menyimpulkan, tergesa-gesa untuk kemudian bilang bahwa A kesimpulannya. Sama, kasus Sambo juga sama. Kompolnas sejak awal ini memenuhi prosedur, memenuhi SOP, semuanya sama. Ada 9 pola yang sama yang kami lihat, merupakan kesamaan modus tipikal, ya kan, potret dari kasus-kasus yang lain yang dialami oleh korban-korban penyiksaan. Dan kami perlu ingatkan, Indonesia sejak tahun 98 sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan melalui Undang-Undang 598. Setiap proses penyiksaan wajib dihukum maksimal, apalagi pelakunya aparat. Ya. Nah pertanyaannya kenapa Kapolda, kenapa Polda kemudian turut melakukan upaya-upaya proteksi kepada aparat di bawahnya? Padahal kan ini kan soal bagaimana ada orang yang melakukan kejahatan, jangan dilindungi dong. Kalau dilindungi berarti kelembagaannya sama gitu. Harusnya Kapolda memeriksa dengan cepat, jangan sampai ya, atau kemudian kami pada akhirnya meminta ada second opinion. Di kasus Sambo, Kapolri membongkar, mengganti seluruh tim penyidikan. Kenapa? Tidak percaya dengan seluruh tim penyidikan baik di Mabes, di Polda maupun di Polres Jaksel. Pertanyaan yang sama, bisakah kita meminta? Harusnya bisa. Harusnya Pak Listio memberlakukan AM sama dengan Brigadir J. Kenapa? Karena ada situasi yang sama, satu kelembagaan. Kalau dulu Propam dan Polda Metro, kalau sekarang Polda Sumbar melakukan kesamaan yang sama di 9 kasus pola yang tadi. Maka Listio harus bertanggung jawab ya, sebagai Kapolri mewujudkan janjinya, transparansi, berkeadilan, presisi. Wujudkan dong. Jangan sampai kemudian mendiamkan Polda. Kalau Anda mendiamkan Polda, Pak Listio, berarti Anda juga bagian dari yang menyembunyikan, bagian dari tidak membongkar perkara ini. Dan tidak ada keadilan di sana. Gitu ya. Di kasusnya Brigadir J dibongkar ulang, kenapa di kasusnya AM tidak? Ada diskriminasi dalam pengungkapan proses kasus pidana. Gitu. Itu yang kami lihat dari proses penegakannya. Oleh karena itu juga kita meminta pengawasan secara politik. Ini adalah momentum buat DPR dan presidennya, pemerintah, Menko Polhukam mengevaluasi secara serius proses-proses bagaimana upaya penegakan kepolisian. Contohnya kita uji saja. Di Perkap 1 2009 ada yang namanya kewajiban mengisi form laporan.
Setiap aparat yang melakukan tindakan-tindakan kepolisian dalam pasal 5 ayat 1 huruf D, E, F menggunakan kekuatan tangan lunak, tangan keras, dan senjata tumpul lainnya wajib membuat form laporan segera setelah selesainya tindakan kepolisian. Di situ diungkapkan di form itu dampaknya apa yang dilakukan, peristiwanya apa. Kan jelas, sekarang pertanyaannya ada enggak? Kalau enggak ada, berarti jelas SOP pertama dalam peraturan Kapolri 1/2009 enggak dilakukan. Pertanyaan berikutnya, yang ketiga dari saya. Kalau kepolisian berargumentasi dia meninggal karena jatuh, dan itu dalam operasi kepolisian, Sabara datang ke situ, pertanyaannya, kenapa polisi tidak menolong dia? Dia dalam pengejaran, dalam operasi, kemudian dia loncat. Bukankah itu artinya mendiamkan kematian? Logika itu harus nyambung gitu loh. Ini logikanya nggak nyambung. Ada orang loncat dibiarkan sehingga sampai meninggal ditemukan. Sehingga argumentasi itu patah seketika. Logika yang kedua, kalau loncat yang pasti akan terkena dan rusak adalah kaki dan kepala. Jatuh duluan kepala sama kaki, apakah kakinya patah? Apa kepalanya bocor dan retak? Enggak ditemukan. Patahan yang kedua secara logika kriminologi forensik patah langsung di situ. Pertanyaannya, kenapa rusuknya patah 6 biji dan langsung merusak paru-paru? Itu pertanyaannya kenapa? Itu yang perlu dibuktikan. Lebam-lebam tubuh lain kenapa? Harusnya forensik bisa membongkar itu. Dan dalam banyak kasus harusnya forensik eksternal dilibatkan. Karena apa? Karena kalau Polres atau Rumah Sakit Bayangkara bawahan Kapolda. Dia strukturnya direktur. Di bawah Kapolda. Bahkan dia di bawah Wakapolda, di bawah Kombes dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa percaya sama kemudian upaya otopsi dilakukan oleh internal sendiri gitu. Maka penting di situ melibatkan dan mengevaluasi keterlibatan Rumah Sakit Bayangkara dalam pemeriksaan otopsi. Penting sekali dalam banyak kasus seperti ini harus oleh forensik eksternal membongkar semuanya karena sangat mudah. Ilmu forensik sudah sangat maju gitu. Makanya Kapolri langsung membuka, menyatakan ada kesalahan pendekatan scientific crimes ya, investigasi. Itu jelas sekali. Itu bahasa kasarnya lu salah semuanya. Kesimpulannya, lu prosesnya, keputusannya salah semua. Nah pertanyaannya Pak Listio ketika bilang sudah ada kesalahan pendekatan scientific crime investigation, kenapa nggak dibongkar? Kenapa nggak segera diambil alih gitu? Itu desakan dari kami. Kita harus membuka keadilan karena apa? Karena besok, lusa, anak kita, adik kita, teman-teman bisa kena kapanpun. Lagi bertugas, lagi meliput, lagi sedang bersidang, tiba-tiba dapat kejadian. Kalau satu kasus Afif nggak terungkap, maka dia bisa jadi ancaman buat puluhan, ratusan juta warga negara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Isnur. Tadi sudah dipaparkan dengan jelas 9 pola yang menjadi pengalaman empirik dalam penanganan kasus maupun pemantauan yang kerap dilakukan oleh YLBHI dan 18 LBH kantor. Dan yang menjadi ironi tadi, dalam kasus-kasus penyiksaan, korban dan keluarga korban selalu menjadi korban dengan ketidakadilan yang berlapis. Mulai dari kekerasan yang terjadi hingga proses pengungkapan yang direkayasa sedemikian rupa dengan berbagai hal yang sifatnya proteksi atau sebenarnya upaya untuk melanggengkan impunitas terhadap pelaku. Tadi kita sudah dengar 3 narasumber menyampaikan poin-poin konferensi persnya. Kita akan beranjak ke agenda kita selanjutnya. Akan dibuka sesi tanya jawab kepada narasumber. Mungkin akan dibuka 1 termin dulu dengan 3 penanya. Nanti setelahnya akan kita buka kembali apabila waktunya cukup. Mungkin kita buka pertama, Masnya 1. Kemudian ada Mbak dan di belakangnya, ya.
Iya, saya mau satu-satu aja Fadil biar nggak lupa. Oke, terima kasih. Jadi memang kemarin kami datang ke Komnas HAM itu karena sebelumnya kami sudah melakukan pengaduan dan kami sudah memberikan kronologis awal. Dan tadi malam kami sudah dengan tim bersama teman-teman juga sudah melengkapi ya hasil kronologis awal kami. Jadi memang ketika di Komnas HAM kami menceritakan ekspos kasus tertutup di depan dua komisioner, ada Pak Uli dan juga Pak Wawa. Dan kami kemudian juga meminta dua hal kepada Komnas HAM. Pertama, kami meminta kemudian Komnas HAM menurunkan tim, membentuk tim khusus soal kasus ini. Karena memang di kasus ini pelakunya tidak tunggal, korbannya juga tidak tunggal dan banyak orang yang terlibat dan tentu kemudian harus dibongkar untuk mendapatkan keadilan bagi Afif Maulana dan kawan-kawannya. Yang kedua, ketika Komnas HAM menyampaikan kepada keluarga apakah keluarga siap untuk dilakukan ekshumasi, keluarga langsung mengatakan kami siap dengan ekshumasi itu. Memang kalau dilihat dari hasil otopsi ya, saya kan belum melihat karena kami belum diberikan salinan, tetapi dalam ekspos kasus yang dilakukan di depan Kompolnas dan juga KPAI, Dr. Forensik Rosmawati menyampaikan bahwa poinnya itu kalau melompat tentu kemudian ada patah banyak kerusakan di kepala dan kaki, tetapi di jenazah Afif Maulana tidak ditemukan hal demikian begitu. Tetapi ketika saya bertanya waktu itu apa yang terjadi dengan Afif Maulana dugaannya gitu. Ini agak jarang ya, dokter forensik biasanya agak jarang merespon itu begitu. Dia bilang silahkan itu menjadi hak kepolisian untuk menjawab itu dengan saksi yang ada. Tetapi dengan percaya diri dokter forensik langsung mengatakan diduga dia terpleset. Lalu kemudian saya mengulangi lagi, maaf Bu tolong diulang lagi dugaannya apa, diduga terpleset. Teman-teman itu dua kata kerja yang berbeda yang sama saja menurut kami, kepleset ataupun lompat dari atas ya sama saja begitu. Tentu kerusakannya agak sama begitu. Dari awal kami sudah mengatakan bahwa kami menolak statement Kapolda dikatakan trauma yang ada di tubuh sebelah kiri itu adalah lebam mayat karena itu bukan lebam mayat. Kami menolak bahwa yang ada di tubuhnya itu juga karena jatuh dari motor, tidak, karena itu tidak ditemukan di anak A yang berboncengan dengan dia. Tetapi kami sangat yakin bahwa itu trauma dan kami sangat yakin dia tidak melompat karena kami dan keluarga yang melihat jenazahnya dan berdasarkan hasil otopsi juga seperti itu begitu. Nah, jika misalnya polisi masih kurang yakin dengan keterangan forensik begitu karena forensiknya mengatakan dia diduga terpleset, kan bisa minta forensik lainnya yang lebih punya pengalaman dalam kasus-kasus ini. Kami juga berdiskusi dengan beberapa teman forensik lainnya mengatakan bahwa kalau jatuh dari ketinggian seperti itu 15 meter ke atas maka kepala dan kakinya bakal parah begitu. Dan itu tidak ditemukan di dalam jenazah Afif begitu. Dan keluarga demi keadilan walaupun itu sangat sakit terhadap keluarga siap untuk melakukan ekshumasi itu untuk memberikan keadilan bagi Afif Maulana karena keluarga ingin tahu siapa yang menyiksa Afif sehingga menyebabkan anak mereka meninggal dunia saat itu. Selamat siang, perkenalkan saya Lia dari IDN Times. Jadi saya mau nanya ke Mbak Indira, terakhir kan waktu ngobrol sama Mas Diki di Komnas HAM itu dijelaskan soal A itu kan berboncengan dengan AM. Mungkin kami mau tanya update-nya, dia sekarang di mana, apakah sudah bisa memberikan akses pada kesaksian gitu, terus yaitu keterangan apa yang sudah bisa digali dari A, karena yang kami ketahui terakhir memang karena katanya kesaksian berubah-ubah atau bagaimana, silahkan nanti diperbaiki jika salah. Lalu terkait dengan anak W, katanya juga tes memberikan kesaksian bahwa anak AM ada di
Terima kasih. Jadi teman-teman, salah satu alasan Polda mengatakan melompat itu karena keterangan anak saksi A yang mengatakan dia Afif mengajak dia melompat, dan kemudian dia mengatakan kepada salah satu Bribda T bahwa Afif ini melompat Pak gitu, tapi Bribda T tidak percaya. Itu di dalam ekspos kasus ya. Saya katakan bahwa Bribda T itu sangat cerdas begitu dari Kapoldanya. Nah, teman-teman, sebelum kasus ini viral, jadi keluarga korban itu datang ke kantor LBH itu 12 Juni pukul 1 siang. Lalu keluarga melakukan konsultasi hukum di kantor kami, dan keluarga mengatakan dia memiliki saksi yang mengetahui itu. Dan kami meminta untuk keluarga menjemput saksi itu hari itu juga. Jadi sekitar pukul 3 saksi A itu datang bersama anggota keluarganya lain dan keluarganya Afif Maulana ke kantor kami. Dalam kondisi memang trauma. Kami tentu tahu karena posisinya ada teman yang meninggal, tentu tidak mudah bagi dia. Dia umurnya baru 17 tahun. Dia seorang yatim piatu, tidak bersekolah. Nah, kemudian kami berjanji waktu itu akan ada proses pengamanan ya, dan akan ada proses menandatangani kuasa. Ketika dia memberikan keterangan di LBH Padang, kami mencatat keterangan dan kami meminta surat pernyataannya atas keterangannya itu. Jadi apa keterangan anak A saat itu di kantor LBH? Dia mengatakan bahwa dia menggunakan motor berdua dengan Afif Maulana ini, dia yang membonceng. Motor itu punya Afif Maulana ya, punya kakeknya. Afif Maulana ada di belakang. Sekira di dekat awal jembatan, dia itu ditendang motornya sama Samapta, jatuh ke kiri. Motor jatuh, dan ingat motornya yang digunakan ini Beat lama ya, jadi nggak bisa kencang motornya ini. Tahun lama begitu. Jatuh ke kiri, terpelanting, jatuh ke kiri. Saksi A ini ada di depan, Afif Maulana ini ada di belakang, dan jaraknya itu dia perkirakan 2 meter. Di depannya lagi ada sekitar 4 meter juga ada yang dijatuhkan. Ada beberapa anak lainnya juga dijatuhkan di bagian depan yang 4 meter dari posisi anak A dan Afif Maulana. Lalu dia katakan, apa lagi yang terjadi? Kami sempat berdiri begitu, lalu Afif mengatakan kita melompat bang gitu. Lalu Adit mengatakan tidak gitu ya, anak A mengatakan enggak lompat nih, kita nyerah saja gitu. Lalu kemudian bayangkan teman-teman, ini ditendang ya, polisi rame ya saat itu ya, enggak sedikit ya. Memang anak-anak ini kan yang dikejar-kejar ini juga rame begitu. Apakah mungkin ketika ditendang aja tuh pergi, nggak ada yang ngamanin? Apakah mungkin? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Apalagi kalau kita tahu prosedur bagaimana huru hara begitu, misalnya dalam aksi dan sebagainya. Nggak mungkin orang dilumpain, tendang dia pergi aja ditinggalin dadah gitu, itu nggak mungkin. Lalu kemudian Adit mengatakan, anak A mengatakan dia dibekuk sama polisi. Ya, dia dibekuk sama polisi dan dia melihat AM itu di jembatan dikerubunin polisi. Di situ berhenti keterangannya ke kami. Karena dia memang sangat terganggu emosionalnya, dan kami bilang jangan kami teruskan lagi oleh tim. Karena kasihan juga sama anak A, traumatik hebat saat itu. Dan kami waktu itu ingin inisiatif membawa dia terlebih dulu ke psikolog sebenarnya. Ternyata dia sudah duluan diamankan polisi, diminta keterangannya, dan kami tidak bisa berkontak lagi sama anak A. Sampai sekarang, dan saya bertemu di ekspos kasus itu dengan anak A. Dan saya menanyakan detail kemarin. Ada beberapa hal yang saya tanyakan ke anak A. Satu yang saya tanyakan adalah, ketika kamu ditendang motornya, ada polisi nggak sih di situ? Jawabannya ada. Berapa banyak? Beberapa orang. Lalu saya tanya lagi, berapa orangnya berapa? Was-was lah polisi di sekitar anak A ini. Karena posisi saya ini saya di situ anak A, dan semua dikerubunin polisi di ekspos kasus itu. Saya berdiri dan anak A berdiri. Saya bertanya dan anak A menjawab. Lalu dia bilang langsung, tidak ada polisi. Saya juga tidak ingin mengintimidasi anak ya di depan forum itu. Saya bilang, oke, tidak apa-apa. Tapi saya ingin bertanya ke kamu, kapan terakhir kali melihat Afif Maulana itu? Kapan?
di kiri, kan kamu jatuh di sisi kiri ya. Saya langsung bilang, anggap nih dari Polsek Kuranji, ini jembatan Kuranji, di sini kafe UJBP. Lalu saya bilang, di mana dia? Benarkah di kiri ini kamu sekali melihat Afif Maulana itu? Benar. Dia bilang, tidak. Terakhir kali melihat Afif Maulana, benar kiri? Benar. Saya kunci jawabannya ya. Ingat teman-teman, jenazah itu tidak di kiri. Aliran air arah ke kiri, jenazah ditemukan di bawah jembatan. Bagaimana mungkin aliran air menarik mayat Afif Maulana itu ke tengah jembatan? Itu konter-konteran ya, antara kepolisian dan keluarga dan kami sebagai kuasa hukum. Jadi ketika kami konter, lain lagi jawabannya. Ketika kami konter, lain lagi jawabannya. Nah lalu kemudian saya bertanya kepada anak A di rapat kasus itu. Saya tanyakan di ekspos kasus itu. A, coba ingat-ingat lagi, kamu lihat tidak Afif Maulana itu melompat? Jawabannya tidak. Tidak ada sampai sekarang saksi apapun yang melihat anak Afif Maulana itu melompat. Tidak ada. Nah, ini posisinya. Sekarang anaknya tidak diketahui, kami tidak bisa mengakses, dan makanya kami minta kepada LPSK amankan semua saksi-saksi dalam masalah ini. 18 orang yang diproses semua harus diamankan. Kenapa? Karena ini kejahatan hak asasi manusia, bukan kejahatan biasa, dan kalau 18 orang ini tidak diamankan, kita tidak tahu cerita yang sebenarnya, maka sulit bagi kita untuk membongkar siapa yang melakukan apa, sehingga akan terjadi impunitas. Kita tidak ingin memunculkan mesin pembunuh untuk rakyat di kemudian hari begitu. Nah ini yang menjadi kemudian harapan kami ya, sebagai kuasa hukum dan keluarga korban, berikan perlindungan segera untuk 18 orang saksi ini, berikan penguatan psikologis terlebih dahulu kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu, korban penyiksaan itu, baru kemudian dia bisa memberikan keterangannya dengan damai, tanpa intimidasi, dengan tenang sebagaimana apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami. Sehingga tidak ada pengaburan fakta-fakta di situ begitu. Itu tanggapan saya, Mbak. Lebih lanjut terkait perkembangan. Nah, kemarin hari ini Kapolri akhirnya nggak bicara mengenai kasus ini gitu, bilang tidak akan ada yang ditutupi. Kemudian juga Mabes Polri sudah menurunkan Propam dan Itwasum gitu loh. Nah, yang dirasakan teman-teman di lapangan gitu sampai sini, ada nggak perkembangan sih, atau sebatas itu hanya omong kosong gitu loh yang disampaikan kepada publik gitu? Nah, apakah memang ada perkembangan yang disampaikan atau ada perubahan dari segi teman yang dirasakan teman-teman di lapangan dalam pengembangan atau pengungkapan kasus ini? Terima kasih. Jadi memang sejak awal kasus ini kami selalu berperang ya, argumentasi secara langsung dalam aksi-aksi maupun dalam konter media begitu. Saya melihat memang ketika keluarga misalnya mengatakan kalau anak saya lompat Pak, pasti kondisinya lebih remuk Pak. Lalu ada lagi jawabannya, itu bagaimana dengan luka di tubuhnya Pak? Itu lebam mayat. Bagaimana dengan ini? Dijawab di counter terus gitu. Jadi karena counter-counter seperti itu ya, dalam proses-proses itu sebenarnya memang keluarga merasa sangat terintimidasi ya Mas, peristiwa ini gitu. Karena memang ada framing-framing juga yang dibangun seolah-olah kami membela anak tawuran. Tidak. Ingat, itu anak-anak kita. Ketika anak-anak kita salah harus ada metode perlindungannya. Jadi seolah-olah kami itu di framing sebagai pembela tawuran. Sampai-sampai ada akun-akun yang ke LBH Padang begitu yang mengatakan meneror akun Instagram kami yang mengatakan nih orang tawuran nih LBH Padang emang bisa apa gitu. Sampai segitunya Mas. Membunuh karakter kami gitu. Membunuh karakter keluarga, membunuh karakter kami, dan ingat paman korban itu sudah menemukan banyak hal ya, misalnya dikuntit begitu, banyak orang-orang tidak dikenal hadir di rumahnya begitu. Lalu kemudian juga beberapa insiden keamanan juga terjadi di LBH Padang begitu.
Tetapi kami kemudian bukan hanya insiden keamanan, intimidasi dan sebagainya ya yang kami rasakan, tetapi juga framing terhadap kami. Framing terhadap keluarga, bahwa keluarga ini tidak baik, jam segitu anaknya masih di luar, dia tidak tahu cerita apa yang terjadi, sudah memframing duluan. Memframing anak-anak ini gangster. Banyak framing, dan memframing kami LBH Padang ini pembela anak tawuran, bayangkan. Dan kami bukan hanya diintimidasi lewat kata-kata, lewat perang-perang opini begitu, bahkan ke Instagram kami sendiri pun dikerjakan hal-hal yang begitu gitu. Seolah menuding misalnya kok postingan kami ada yang hilang di LBH Padang, itu sudah sangat masif sekali terjadi gitu. Bayangkan itu yang terjadi, dan bahkan kami menemukan ada broadcast gitu, stop kami lawan tawuran begitu kan, seolah-olah mengidentifikasi kami bahwa kami itu tidak benar gitu, kami itu salah, kami itu penjahatnya, kami itu gangsternya, begitu yang kami rasakan di daerah begitu. Itu yang kemudian sangat membuat hati keluarga terluka, Mas. Karena keluarga ngerasa kalau memang anak saya memang tidak ada hal yang tidak wajar, tapi kenapa defense polisi sangat kuat ke keluarga gitu. Dan ketika Polda mengatakan statement akan menutup itu, jujur keluarga korban itu sudah nggak sanggup lagi ya untuk berbuat apa. Kak saya kenapa kemudian hari ini terlambat, salah satunya memang menenangkan keluarga korban dan juga memberikan penguatan psikis juga ke mereka gitu. Dan ini situasinya tidak gampang begitu. Yang kami hadapi di Sumatera Barat atas peristiwa ini, banyak tekanan, banyak framing yang dibangun, banyak tudingan yang dibangun, dan banyak hal-hal buruk lainnya yang dilekatkan kepada kami begitu. Tetapi kami merasa bahwa kami harus menyelesaikan kasus ini sampai akhir begitu. Itu yang kami rasa. Baik, teman-teman, tadi satu termin sudah dibuka dan sudah dijawab semua pertanyaannya. Karena mungkin akan banyak teman-teman yang bertanya, kami akan buka doorstop interview pasca konferensi pers ini agar nanti teman-teman lebih leluasa untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi jawaban terhadap pertanyaan terakhir sekaligus mengakhiri konferensi pers kita hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber dan kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan untuk datang memenuhi undangan kami dan menunggu